Kawasaki Ninja 150 series, terutama Ninja 150RR, udah jadi simbol kemapanan dan kegantengan seorang anak muda pada akhir 90-an hingga pertengahan 2000-an. Kehadirannya bisa jadi magnet kuat untuk lawan jenis agar makin mendekat, sekaligus menaikkan status sosial di tongkrongan. Karena nggak sembarangan orang bisa punya Ninja. Mengingat, motor itu merupakan salah satu motor kelas atas yang dihadirkan pabrikan Jepang di Indonesia pada kala itu. Motor Ninja 150 series ini juga merupakan tulang punggung Kawasaki Indonesia selama bertahun-tahun untuk menancapkan cakar lebih dalam ke pasar sport bike di Indonesia, terutama untuk varian Ninja RR. Saking ikoniknya itu motor, bahkan di beberapa daerah di Indonesia, setiap motor sport entah itu yang bermerek Honda, Yamaha maupun Suzuki yang kerap disebut Ninja, terutama untuk sports bike full fairing. Hal itu bisa terjadi karena begitu melekatnya kata Ninja di benak masyarakat Indonesia sebagai sports bike paling kencang dan ganteng. Kok bisa ya motor itu jadi se-ikonik itu? Kita bahas detailnya di video kali ini. Ketika bicara soal Ninja 150 pertama yang hadir di dunia, kita perlu menyeberang ke Thailand untuk melihat motor yang bernama Kawasaki KR150R. Motor ini pertama kali hadir pada tahun 1989 dan merupakan versi mini dari motor 250cc 2 tak dari Kawasaki, yaitu Kawasaki KR1S. Kawasaki KR150R ini menggendong mesin 1 silinder 150cc overbore 2 tak yang mampu berkitar hingga 11.000 rpm. Ditambah dengan karburator Keihin PWK28 yang menyebabkan tenaga yang bisa dihasilkan mesin berkode 1855 ini diklaim mencapai 33 horsepower. Bahannya Ninja RR ini udah dibekali dengan teknologi KIPS atau Kawasaki Integrated Power Valve System. Teknologi KIPS ini merupakan teknologi berbentuk katup pada lubang exhaust yang dapat menutup separuh saluran maupun dibuka secara keseluruhan di putaran mesin tertentu, yang dimana gerakan itu digerakkan secara mekanis. Biasanya, KIPS akan terbuka saat putaran mesin berada di atas 7.000 rpm. Di saat itulah katup terbuka penuh dan motor akan terasa ada dorongan tambahan yang membuat jambakan makin gila. Untuk urusan sasis, motor Kawasaki KR150R ini juga sudah menggunakan sasis cradle box frame atau biasa dikenal orang-orang dengan sebutan twin spar, yang terkenal lebih rigid dan lebih nurut ketika diajak menikung. Sedangkan untuk masalah suspensi, di bagian depan memakai suspensi teleskopik dan di bagian belakang memakai suspensi unitrack khas Kawasaki. Tak lupa untuk bagian rem, baik itu rem depan maupun rem belakang sudah dibekali dengan rem cakram. Motor ini diproduksi pada tahun 1989 hingga tahun 2004 dengan total 1 kali improvement dan 12 varian yang dipasarkan sesuai eranya. Mulai dari KR150R standar pada awal kemunculannya yang masih pakai velg jari-jari, kemudian varian Turbo Mag dan Stone Series yang ditandai dengan velg racing palang 5. Hingga versi improvementnya yaitu SSE Series mulai dari SE E1 hingga E10 yang beralih ke velg racing palang 3. Walaupun motor ini tidak dimasukkan oleh Kawasaki Motor Indonesia atau KMI, tapi diketahui motor ini juga hadir di Indonesia dengan cara dimasukkan secara CBU oleh importir umum. Yang tentu sudah kita perkirakan kalau unit yang masuk resmi di Indonesia sangat sedikit, yang menjadikannya sangat-sangat langka. Diketahui ada satu motor Kawasaki KR150R Turbo Mag tahun 1992 ori Thailand yang laku hingga 175 juta rupiah. Pada saat penjualan Kawasaki KR150R lagi moncer-moncernya, Kawasaki Thailand juga menyiapkan penerusnya pada tahun 1993 yang diberi nama Kawasaki Serpico. Total, terdapat 4 varian yang hadir di pasaran sepanjang motor ini dijual. Varian pertama adalah Serpico S yang merupakan sportsbike half fairing dengan velg jari-jari. Kemudian, Serpico SS yang merupakan sportsbike full fairing dengan velg racing palang 3. Selanjutnya, ada Serpico SE yang merupakan varian spesial dari edisi terbatas dari Kawasaki Serpico, yang dimana sejak lahir udah diberi part racing dari PDK dan Tsukiji yang bekerja sama secara resmi dengan Kawasaki Thailand. Dan versi SE ini uniknya nggak ada standar tengahnya. Dan yang terakhir adalah varian SST yang merupakan varian perpisahan dari Kawasaki Thailand yang keluar pada tahun 1998 hingga awal 2000-an. Yang dimana varian ini untuk menandai akhir dari kemunculan Kawasaki Serpico di pasaran.
Mesin pada motor ini masih memakai konfigurasi yang sama dengan KR150R, yaitu satu silinder 150cc overbore. Yang berbeda adalah blok mesinnya yang pakai kode 1724. Untuk varian selain SE pakai blok mesin berwarna silver, sedangkan untuk versi SE pakai blok mesin berwarna gold. Pada motor ini juga disematkan teknologi high kips. High kips sendiri mekanismenya sama seperti super kips, tapi yang jadi pembeda sistem high kips juga terintegrasi dengan kickstarter. Jadi, ketika motor dinyalakan dengan kickstarter, katup kips akan terbuka untuk mengecek apakah kipsnya masih bekerja atau tidak, dengan tujuan agar sistem kipsnya tidak gampang macet. Anyway, power yang bisa dihasilkan mesin baru ini mencapai 37 horsepower. Untuk urusan rangka juga masih pakai rangka twin spar yang terlihat bulky. Sedangkan di bagian suspensi dan pengereman kurang lebih sama seperti Kawasaki KR150R. Sebenarnya, ada satu varian dari Serpico yang merupakan hasil karya dari tuning house PDK yang konon hanya diproduksi sebanyak 100 unit dengan basis Serpico SE tahun 1998. Varian itu bernama Kawasaki P3R1 dan hadir pada tahun 2001. Motor ini pakai blok mesin berwarna gold yang berkode 1724. Dan beberapa owner motor ini mengganti blok mesinnya dengan blok mesin berkode 1729 yang merupakan produk spesial dari PDK yang dipadukan dengan karburator PWK Sutco 28. Sehingga racikan mesin itu dapat memuntahkan tenaga hingga 40 horsepower. Selanjutnya, kita masuk ke Ninja 150 generasi ketiga yang menjadi jembatan antara Ninja 150 sebelum era milenium dan Ninja 150 pada era milenium. Ninja generasi ini dikenal dengan nama Kawasaki KRR Series yang keluar pada akhir 90-an dan punya 3 varian. Yang pertama adalah Kawasaki KRR 150 SSR yang punya bodi mirip dengan Kawasaki KR 150R. Kemudian ada KRR 150 SE yang bodinya juga mirip dengan Kawasaki KR 150R tapi pakai blok mesin warna gold dan ditambah dengan part-part racing bikinan PDK dan Sugigi. Sebelum kita lanjut ke varian terakhir, mungkin kalian akan bertanya apa bedanya KRR 150 SSR dan SE dengan Kawasaki 150R yang udah dibahas sebelumnya. Perbedaannya ada di mesin dan valve sistemnya, di mana untuk KR 150R pakai teknologi kips. Sedangkan untuk Kawasaki KRR SSR dan SE sendiri pakai teknologi high kips yang sama dengan Serpico. Dan juga blok mesinnya berkode 1878, beda dengan KR 150R yang blok mesinnya berkode 1724. Kita lanjut, untuk varian terakhir dari KRR series ada varian KRR 150ZX yang keluar tahun 2002 hingga pertengahan 2000-an. Bedanya untuk KRR 150ZX, bentuknya persis Ninja 150RR Old yang ada di Indonesia. Untuk varian yang ini, sasisnya berjenis tubular perimeter truss dan juga disematkan teknologi super kips untuk menggantikan high kips karena regulasi emisi gas buang yang makin mencekik. Dan juga dipadukan dengan karburator Mikuni VM28. Power dari Kawasaki KRR 150 series berkisar antara 36 hingga 38 horsepower. Yang jadi tonggak sejarah baru adalah pada periode 2002 hingga 2006, di mana Kawasaki Motor Indonesia memasukkan secara resmi motor Kawasaki KRR 150ZX secara CPU ke Indonesia dengan harga 28 juta. Kami memasukkan KRR 150ZX warna biru, hijau, dan silver pada tahun 2002 hingga 2004. Dan dilanjut warna hitam pada tahun 2005 hingga 2006. Untuk alternatifnya, calon pembeli juga bisa beli motor yang sama dari importir umum dengan harga yang lebih mahal, yaitu sekitar 33 juta rupiah. Perbedaan antara KRR 150ZX yang dimasukkan KMI dan importir umum ada pada detail stiker yang menempel pada motornya. Motor yang dimasukkan KMI terdapat tulisan Kawasaki warna putih di tangki, sedangkan untuk motor yang dimasukkan importir umum, tulisan Kawasaki di tangkinya berwarna hitam. Kemudian, masih terdapat stiker berbahasa Thailand di beberapa tempat. Dan di fairing bawahnya terdapat tulisan KRR berwarna paduan gold dan silver. Kedatangan motor KRR 150ZX secara resmi di Indonesia ini makin mempertegas kalau di kemudian hari, Kawasaki Motor Indonesia akan segera memproduksi motor sport 150cc 2 tak untuk menampung antusiasme dari pecinta sportsbike di Indonesia. Dan hal itu diwujudkan pada tahun 2006 hingga tahun 2012. Di mana Kawasaki Motor Indonesia memproduksi motor bernama Ninja 150RR yang merupakan kelanjutan dari KRR 150ZX dengan spek yang disesuaikan. Seperti blok mesinnya menggunakan blok dengan kode 1855 yang dipadukan dengan karburator Mikuni VM28. Beda dengan saudaranya yaitu Ninja R yang pakai karburator Keihin berdiameter 26 mm. Kalau dibandingkan dengan KRR dari Thailand,
Spek motor Ninja RR ini bisa dibilang downgrade karena di negara kita kala itu udah menerapkan standar emisi Euro 2, yang dimana Kawasaki harus beradaptasi lagi supaya jajaran motor 2 taknya masih tetap bisa eksis di Indonesia. Kawasaki terpaksa harus menjejali motor ini dengan HSAS dan catalytic converter yang dampaknya power yang dihasilkan pasti menurun. Hasilnya jauh banget, dimana Ninja RR hanya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 26 horsepower. Kawasaki Motor Indonesia melakukan refreshment pada Ninja series yang salah satunya mengeluarkan all new Ninja 150 RR. Motor ini hanya keluar pada tahun 2012 hingga tahun 2015 dan eksklusif untuk pasar Indonesia. Perubahan terbesar ada pada bentuk bodi yang dimana garis desainnya mengotak, beda dengan Ninja generasi sebelumnya yang cenderung membulat. Sedangkan di bagian mesin cenderung sama dengan Ninja RR generasi sebelumnya. Blok mesin sama, juga tetap ada catalytic converter dan HSAS yang dimana powernya juga sama sekitar 26 horsepower. Kehadiran Ninja terbaru ini bisa dibilang sebagai penyegar untuk pecinta motor Ninja di tengah desas-desus kenaikan standar emisi gas buang dari Euro 2 ke Euro 3. Di saat yang sama kala itu, Kawasaki merupakan pemain tunggal di kelas Sportback 2 tak 150cc. Saingannya yaitu Honda NSR 150 dan Yamaha TZM 150 udah tumbang di awal 2000-an karena menyerah dengan aturan emisi gas buang yang baru kala itu. Kawasaki sebenarnya juga udah membuat langkah antisipasi jikalau di kemudian hari mesin 2 tak mereka udah nggak bisa lagi ngikutin regulasi emisi gas buang yang baru yang berlaku di Indonesia. Langkah yang dilakukan Kawasaki Motor Indonesia adalah dengan mengeluarkan motor yang digadang-gadang menjadi penerus Ninja RR, yaitu Ninja RR Mono pada tahun 2014. Kawasaki Ninja RR Mono dibekali dengan mesin 250cc 1 silinder 4 tak yang dapat memuntahkan tenaga sekitar 26 horsepower juga. Namun sayang, penjualannya nggak semoncer Ninja RR yang 2 tak. All new Ninja RR terus diproduksi hingga bulan Juli tahun 2015. Dan endingnya, Kawasaki menyerah dengan regulasi Euro 3 yang baru diketok palu yang berlaku mulai tahun 2013 untuk produk motor sepeda motor baru dan mulai berlaku tahun 2016 untuk motor yang masih diproduksi. Kematian Sportback 2 tak terakhir yang dipasarkan di Indonesia jadi pukulan telak untuk Kawasaki Motor Indonesia yang dimana motor itu udah jadi tulang punggung Kawasaki selama bertahun-tahun. Ditambah, penjualan Ninja RR Mono yang ancur-ancuran. Namun beruntung, Kawasaki masih punya jagoan lain yaitu Ninja 250 Fi yang punya performa penjualan yang hampir sama dengan Ninja RR.